hati kita. Mari kita menyembahnya Allah yang agung. Mari kita menyembahnya Allah yang besar. Mari kita mengangkat hati kita, pikiran kita tertuju hanya kepada Allah kita yang besar, perbuatannya ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Engkau luar biasa Tuhan. Engkau besar di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami besar di dalam hidup kami. Kami meninggikan Engkau karena Engkau besar Tuhan. Tidak ada yang Allah yang menandingi kebesaran-Mu Tuhan. Tidak ada satupun di bawah alam ini yang bisa menandingi kuasa Engkau Tuhan. Engkau besar di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau besar Tuhan. Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita semua berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, Bapa kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu Engkau adalah Allah kami, Allah yang luar biasa. Sehingga pada kesempatan malam ini kami sedang berkumpul di tempat ini untuk memuji-muji akan nama-Mu. Kami sangat bersyukur pula Tuhan karena saudara kami dari tempat yang jauh sudah bawa datang ke tempat ini untuk kami mengagungkan nama-Mu. Karena itu Bapa, jangan biarkan kami yatim piatu pada malam hari ini, namun kuasa Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami semua. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan. Biar mujizat dan heran terjadi pada malam hari ini. Ada pembebasan, ada kemerdekaan yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Allahku. Hamba-hamba-Mu yang akan memandu kami, baik dari kata puji-pujian, bahkan juga Tuhan haleluya singer, bahkan semua alat musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kiranya Allah sendiri menyatakan isi hati Allah, sehingga kami semua boleh diberkati pada malam ini ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tahu di mana kami bersorak-sorai. Iblis juga datang dengan berbagai macam cara, melakukan aksi yang tidak membawa manfaat buat kami. Karena itu Bapa, kami satukan hati kami. Mau Allah mempatahkan, hancurkan segala kuasanya. Nama Yesus, darah Yesus yang penuh kuasa menghancurkan semuanya dalam nama Yesus. Bebaskan tubuh jiwa raga kami. Bahkan tempat ini Bapa penuh oleh kemuliaan-Mu. Kami semua boleh melihat dengan mata rohani kami bahwa sungguh Allah kami hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Ibadat kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya kami mau tabiskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak sudah mengikuti kita dengan doa. Baik, sekali lagi saya sapa kita semua. Salam. Ada sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Mari dengan bersorak-sorai kita memuji Tuhan Allah kita yang dahsyat. Oleh sebab itu mari kita bangkit berdiri, kita mengagungkan, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Allah kita. Kita katakan kepada Tuhan Allah kita bahwa Dia Allah yang dahsyat. Haleluya.
nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Masih siap ini memuji Tuhan? Haleluya, mari kita menaikkan satu pujian lagi. Lagu ini Akulah Jalan Kebenaran. Dan lagu ini ada gerakannya. Dan lagu ini kita mencari pasangan masing-masing. Mulai dari orang tua sampai pemuda sampai anak-anak, kita harus mempunyai satu pasangan. Karena kita malam ini bukan bergoyang untuk pesta dunia atau apapun, tapi malam hari ini kita bergoyang untuk Tuhan. Haleluya. Cari pasangan masing-masing. Bukan pasangan, tapi pasangan untuk memuji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sudah dapat pasangannya? Coba lambaikan tangan sudah dapat pasangannya. Siap kita berdoa untuk Tuhan malam ini. Teman-teman saya Hepe dengan Dulu bisa datang ke sini. Yang tahu gerakan ini, teman-teman yang dari luar Hepe, ada Dulu masuk ke sini. Ada
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, gelapkan hidupku, penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, gelapkan hidupku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hidupku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hati untuk Kamu Tuhan, hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini ada waktu bagi kami memuji menyembah Tuhan. Kami merindukan hari ini bukan hanya sebuah seremonial bagi kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi kami mau Tuhan bahwa setiap kami yang ada di tempat ini, baik kami yang masih bayi-bayi, anak-anak, remaja, pemuda, semua kami yang sudah dewasa secara umum, kami rindu Roh Kudus turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Waktu yang baik, waktu yang indah ini, Tuhan izinkan bagi kami menikmati dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih sekali lagi bahwa ada kuasa yang lain yang tidak pernah senang dengan pemberitaan firman Tuhan, yaitu kuasa iblis, kuasa setan-setan, kuasa wango, kuasa roh-roh yang beredar di udara. Dan saat ini sehati sepikir kami tolak dalam nama Yesus, tidak berkuasa di tempat ini, karena kami yakin dan percaya bahwa Allah bertahta atas puji-pujian kami. Allah bertahta atas penyembahan kami. Sehingga di tempat ini, saat ini, kemuliaan Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami duduk tenang, mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Tolong kami, berkati kami, urapi hati kami, urapi pikiran kami, sehingga tidak ada satu pun di antara kami yang hanya duduk datang berdiri di tempat ini, tetapi semua kami membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama kita katakan
di sebelah kiri saya lampu mati. Coba dicek, Mas. Mas, mantap Mas. Yang mana tuh? Iya, mantap. Supaya kelihatan wajah-wajahnya ya. Baik, sekali lagi saya sapa. Helamatulaye. Salam. Puji Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk fellowship bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat 22. Kalau sudah menemukan, baik Alkitab manual, elektronik, silakan dibuka. Yang sudah buka, katakan yes. Yes. Oke, hampir semua sudah katakan yes. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, saya 18 dan Bapak Ibu ayat 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, melihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Bersama-sama dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yes. Katakan yes. Yes. Saya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus. Tema kita malam hari ini yaitu ikut Yesus keputusanku. Siapa yang tidak pernah mendengarkan tema ini? Yang tidak pernah mendengarkan tema ini? Yang sudah pernah mendengarkan tema ini? Yang sudah pernah? Oh, berkali-kali. Tema ikut Yesus itu berkali-kali. Di gereja, di KKR, ambil keputusan ikut Yesus, betul? Saudara-saudara, seberapa banyak, sudah berapa kali saudara dan saya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus? Sudah berapa kali saya dan saudara-saudara mengambil keputusan untuk mengikut Yesus? Sudah berapa kali Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian mengangkat tangan ketika pengkhotbah, pembicara berkata, siapa yang mau percaya kepada Yesus? Angkat tangan. Siapa yang mengikut Yesus? Angkat tangan. Sudah berapa kali saudara dan saya ketika pendeta pengkhotbah di depan menantang, siapa yang mau mengikut Yesus maju ke depan? Kakak Petrus sudah berapa kali? Awas salah jawab. Nanti saya tahu berapa banyak. Berapa kali? Banyak ya? Banyak ya? Waktu kita pemuda-pemuda di Nusa kita sama-sama pelayanan itu, Kakak Petrus maju ke depan, maju cepat sekali maju. Siapa lagi? Kakak Wiu, berapa kali Kakak Wiu? Mana Kakak Wiu tadi? Udah berapa kali? Bapak guru khotbah berkali-kali. Ayo siapa yang mau ikut Yesus? Maju ke depan. Tapi pertanyaan berikutnya, sudah berapa kali saudara gagal mengikut Yesus? Berkali-kali. Jawabanmu betul sekali. Berkali, termasuk yang sedang berbicara. Haleluya. Ya, artinya kita supaya jangan Bapak Ibu merasa, kami ini di belakang sini paling berdosa sudah, yang di depan itu paling kudus. No. Ya, kita sama-sama membenahi diri karena firman Tuhan itu bermata dua. Ya, Kakak Desia. Wow, berapa kali saudara gagal di dalam mengikut Yesus? Berapa kali saya dan saudara gagal untuk percaya kepada Yesus? Jawabannya berkali-kali. Sebanyak Anda mengambil keputusan ikut Yesus, saya tidak meyakinkan, tapi maksudnya jangan sampai sebanyak itu saudara
gagal untuk mengikut Yesus. Kalau malam hari ini, sampai malam hari ini Bapak Ibu gagal dan saya gagal, sama-sama kita ambil satu komitmen di dalam hidup ini. Katakan, I follow Jesus. Katakan semuanya Bapak Ibu. I follow Jesus. Ya, karena lidah Nias, saya orang Nias. Ya, belum kenalan tadi. Udah semua kenal, nanti kita kenalan. Ya, banyak yang saya kenal. Yang jelas kalau Bapak Ibu tidak kenal beta, saya kenal Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu orang-orang hebat bagi saya. Ya, orang-orang hebat bagi saya. Karena saya kenal yang di belakang ini. Ada Ina siapa di belakang itu yang biasa saya belikan sabu itu. Dia kasih mahal. Dia kasih mahal, betul. Lihat beta pun muka. Oh, ini muka Jawa ini. Halus-halus lah ya. Harga 350 naik jadi 750 Bapak. Kalau Bapak mau silakan. Enggak, mahal sekali. Biasa 350. Ya udah ambil 600. Karena turun sedikit ya udah Kak, saya ambil 600. Untung berapa dia? Untung berapa dia Bapak Ibu? 300 untungnya. Untung tipu. Bukan untung tipu. 300 berapa lah bagi saya bayar karena saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Wow, tepuk tangan untuk Tuhan. Ambil komitmen malam hari ini. Kalau selama ini kita gagal mengikut Yesus, sama-sama kita ambil komitmen. I follow Jesus. Saya ikut Yesus. Tanpa duta Yesus. Nah, ini orang Nias atau orang Sabu ini? Ini mirip-mirip ini. Karena saya orang Sabu Timur. Marga mengirihi. Bapak Ibu, dari teks yang kita baca ini saya menemukan dua hal yang menjadi rahasia bagi orang percaya untuk mengikut Yesus. Rahasia yang pertama yaitu yang ditawarkan di bagian ini, melawan arus dunia yang sementara. Yesus berjalan di tepi Danau Galilea, dia menemukan Simon Petrus. Dia menemukan siapa? Saudaranya siapa? Andreas. Mereka sedang menebarkan jalan. Ya, mereka sedang menebarkan jalan dan mereka adalah siapa? Penjala ikan, Bapak Ibu. Mereka adalah penjala ikan. Mereka adalah orang-orang yang suka berlaut. Mereka adalah nelayan. Mereka memiliki kebiasaan tersendiri melawan arus dunia yang sementara. Saya mau sampaikan beberapa hal. Arus dunia yang sementara itu kira-kira apa? Yang pertama yaitu arus hidup merasa sudah nyaman. Saya sudah nyaman dengan kondisiku saat ini. Mereka adalah penjala ikan. Siapa yang melawan Petrus? Cerita demi cerita, penafsiran demi penafsiran, terjemahan demi penerjemahan. Petrus dan kawan-kawan adalah ahli untuk menangkap ikan. Gak ada yang menandinginya. Orang Sabu, gak tahu Sabu Mesar, tapi Sabu kami di sana itu juga ahli mereka. Hanya bawa senapan begini, tiba-tiba muncul ikan beberapa di atas. Wih, ini ngeri juga, sudah diikat dari bawah laut. Mereka hebat. Mereka ada satu dalam kebiasaan, ada dalam satu tabiat, ada dalam satu kondisi tertentu, ada di dalam satu pekerjaan, dan bahkan mereka hidup bersama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, saya mau sampaikan hal yang saya sampaikan di atas adalah hal-hal yang penting. Amin. Pekerjaan penting, amin. Kebiasaanmu saat ini penting, amin. Pekerjaan dan apapun yang kamu, orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu, kehidupanmu saat ini itu penting, tapi tidak membawamu kepada kekekalan. Makanya Yesus jelas, saya tahu kamu penjala ikan, tapi saat ini ikut aku, saya akan menjadikan kamu penjala manusia. Wow, berbeda, wujud penjala binatang jadi penjala manusia. Halo Bapak Ibu di belakang, katakan yes. Saya mau menjadi penjala manusia. Ulang ini bawa kail, lewat satu orang, kail dia pun leher. Katakan yes. Bapak Ibu perhatikan begini. Tetapi Yesus menawarkan satu. Kalau kamu mengikut aku, kamu harus bisa melawan arus dunia yang
sementara ini bukan berarti saya mengangkat kamu di atas awan dan kamu udah bersentuhan dengan dunia. Bukan begitu. Tetapi Yesus mau menyampaikan lawan arus dunia ini, arus kebiasaanmu, anak-anak muda. Hello, yang tamat SMA, tahun ini angkat tangan. Yang tahun ini tamat SMA angkat tangan. Yang 2 tahun, yang sudah tamat SMA angkat tangan. Yang masih nyaman dengan zonanya saat ini. Ayo, angkat tangan. Kakak Emi mana kakak Emi? Kakak Emi yang mana kakak Emi? Kakak Emi itu bapak mana? Oh, kakak Emi sudah tamat. Yang kupang sabu. Oh bukan. Oh saya kira kupang sabu. Yang di belakang, yang masih nyaman anak-anak muda. Kamu rasa kalau saya sekolah kuliah, aduh terikat dengan belajar kayak Ibu Desi. Setelah belajar, ini lagi melayani. Lebih baik aman satu HP Android, tidak ada pulsa. Yang jelas, apa? Tidak ada pulsa, tidak ada data yang jelas. MG. Bahasa Inggris sedikit. MG. Nampak kali orang sabubah. MG. Mode gratis. Weh, kok bisa Facebook kan dia? Iya Pak, itu kan mode gratis. Kasihan deh lo. Nyaman. Saya punya anak. Saya bilang, Ama, sekolah yuk. Enggak Pak, saya memang sudah ambil keputusan lama sekali. Saya dalam hati puji Tuhan, keputusannya mantap. Iya Pak, saya sudah ambil keputusan untuk setelah SMA bekerja. Wih, sekolah? No, kuliah Pak. Saya bekerja. Saya bilang kerja apa? Tahu? Memang nggak tahu. Sekarang di kantor bupati gimana? Terima SMA? Mungkin ada 1-2 lah ya. Tapi masih guru-guru PAUD sekarang. Ibu Desi guru-guru PAUD sekarang harus S1. Terus SMA-mu gimana dong kakak Emi? Enggak Pak, sudah nyaman dengan Bapak. Bapak kan punya doya. Ini dia. Bapak kan punya uang, punya harta, punya ini, punya mobil, punya motor, punya tanah, punya rumah. Engkau penjala ikan, engkau punya semua ini. Dan kamu sedang hidup dalam kebiasaan ini. Tuhan katakan kalau kamu mau ikut aku, lawan itu. Amin, katakan yes. Kamu harus bisa melawan itu. Kalau kamu tidak bisa melawan itu, jangan coba-coba ikut saya. Maka Yesus menawarkan mengikutnya itu butuh pengorbanan. Susah hati. Kadang susah hati Bapak Ibu. Susah hati, bahkan kadang harus bisa berani mengambil kesimpulan untuk ikut proses. Setelah ini beta pun anak adanya Ina Pehiga Tade. Meli, mana beri di sini. Meli coba. Ini dia ini. Tepuk tangan dulu dong. Cantik kesandai. Rambut saya kepan 3, 2 depan 1 belakang. Iya kepan 3. Silakan duduk. Sedang berada di rumah di Sabu Timur, kita persiapkan dia. Saya bilang, Ina, saya mau tanya kamu. Ina mau sekolah? Mau menjadi hamba Tuhan? Kamu mau cita-cita jadi bapak? Mau jadi pendeta? Pendeta siapa? Dia list ini ibu-ibu pendeta ini mulai dari gereja Gemit, GBKP, gereja ini, gereja dia. Saya lihat ini kan bukan pendetanya ini. Saya tahu kan pendeta kan orang tua kita Pak Pendeta Origenes ya di sini ya. Tapi ini kan bukan ibu-ibu semuanya. Oh, rupanya Meli sedang mengidolakan pendeta-pendeta. Jadi kamu nanti gimana? Saya mau sarjana teologi apa? Wah, mantap. Saya bilang gini, keputusan betul. Tapi kalau kamu tidak bisa ikut proses, I'm sorry Dorimori. Minta maaf. Kamu akan tersingkir, tergeser, terbelakang, terbanting, tergusur, tertinggal, dan tertar yang lainnya. Kalau kamu tidak bisa ikut proses. Prosesnya apa Pak? Untuk pengorbanan Bapak Ibu susah hati. Kadang-kadang mau telepon orang tua ini sudah ada HP di sana karena dikumpulkan Ibu Desi. Betul enggak? Betul. Di sini kamu nyaman Android. Di segala sudut Sabu sudah ada 4G. Sedikit lagi 5G. Sudah ada. Mau di hutan-hutan sana masih bisa. Di atas pohon masih bisa video call, VC, masih bisa VC di mana-mana kita. Di sana nggak ada. Wah, sekolah tinggi kok Pak begitu? Iya, karena kita di sekolah harus diproses. Kalau mau jadi pelayan Tuhan yang tulen,
proses. Kalau tidak mau diproses, silakan keluar. Kalau keluar berarti tergeser. Minta maaf. Yang ikut proses nanti KKMI saya berharap malam ini ambil keputusan. Saya nggak tahu apakah mau jadi hamba Tuhan, jangan hamba yang lain, hamba Tuhan. Berbahaya. Ya, Bapak Ibu, berani fokus melayani, berani meninggalkan orang tua. Wah, anak-anak minta maaf, terlalu sombong anak-anak muda sekarang ini. Woi, saya kok sudah tua, aku sombong ini. Masih umur 34 tahun Bapak Ibu. Masih muda Pak ya. Masih muda. Oke lah, anak-anak muda zaman sekarang, termasuk saya, terlalu sombong sekali. Omongnya setinggi langit. Minta maaf. Ina mau sekolah? Enggak. Aduh Pak, enggak. Beta mau bantu, beta mau mama di rumah. Wih, mantap Beta mau bantu, beta mau bapak di rumah. Bantu apa? Bantu sibukkan mereka. Wih, bukan bantu kerja, enggak, bantu lihat-lihat sah. Omongnya setinggi langit. Setelah tidak sekolah beberapa saat, apa yang terjadi? Bukannya malah tambah meringankan beban papanya. Rupanya papa mamanya tambah beban beratnya. Mikirkan anak ini kok tinggal di kamar terus. Kenapa dia tinggal di kamar terus? Karena dia asik dengan HP-nya. Memang dia di dalam kamar kecil, tapi dia sedang melihat Amerika saat ini. Wah, pantai Bali. Ngeri Tiba-tiba mau butuh temannya tinggal lagi. Aduh, oh kakak lagi di mana? Oh iya, saya lagi di hotel ini. Woi, baik. Bapak Ibu, Simon Petrus dan kawan-kawan yang dibawa itu siapa? Ada Yakobus, ada Yohanes, anak Zebedeus ya. Firman Tuhan di ayat terakhir, ayo satu orang baca. Yang terakhir, bagian terakhir 22. Iya, dan mereka segera meninggalkan perahu serta siapa? Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan orang tuanya, tinggalkan ayahnya. Lukas tinggal situ, biar Lukas. Ada satu kesimpulan yang dahsyat, yaitu mengikut Yesus. Bagi mereka ini satu kesimpulan yang supremasi tertinggi di dalam hidup mereka, yaitu mengikut Yesus. Bapak Ibu tahu, tapi saya berharap jangan ada yang menangis ya. Kalau saya menangis, jangan menangis. Siap? Gak ada yang jawab. Tidaklah, tidak menangis. Saya dengan istri, orang tua kami Bapak Ibu meninggal 3-3 di Medan di Nias. Waktu mama saya 2018 meninggal, saya di Sabu. Kakak Sinta. Saya di Sabu. Papa saya meninggal, mama saya meninggal itu saya di Sabu. Tahun 2018. Papa saya meninggal itu saya di atas kapal dari Surabaya menuju Sorong, Papua. Telepon, ada Bapak sudah meninggal jam 10 malam. Jadi gimana dong? Ya udah, kesimpulannya udah kubur, nanti suatu saat saya akan berziarah ke sana. Akhirnya mama saya meninggal, saya hadir, tapi 5 hari kami di jalan. Saya dengan istri dan anak saya pertama di Vino, Mapetari. Jadi saya sampai di Nias. Tapi belakangan ini Meli, belakangan ini KKMI, stop orang terlalu. Aduh, Pak, beta pun mama, beta pun papa, beta pun ini. Omong kau lu ada di orang tua, lu hanya bikin pusing orang tuamu. Baru lusa ngerindu. Memang kebiasaan naturnya manusia, memang jauh itu saling baku sayang. Tapi coba aku dekat saling. Lu cuci piring sana. Yang satu bilang begini, siapa lu? Bapak saja tidak suruh saya. Terus kamu siapa bapak? Beta punya istri, punya mama. Istri saya punya mama. Siapa yang meninggal duluan? Bapak. Bapak ke mama? Mama. Tahun 2020. Tahun 2020 Bapak kira-kira kita lagi di mana itu Pak? Lagi di Sabu. Lagi apa kita ini Pak? Corona Bapak Ibu. Lagi corona. Istri saya
kami nggak bisa pulang. Mama saya meninggal, istri saya meninggal, dan akhirnya kami tidak bisa pulang. Intinya kami tidak bisa pulang. Sedih enggak kakak Petrus? Sedih enggak? Enggak, tidak. Sangat. Apa yang paling menyedihkan setelah itu Bapak Ibu? Papanya meninggal lagi. Masih COVID. Aduh, hati ini rasa. Aduh. Saya sebagai suami, ayo kita pulang. Apapun yang terjadi. COVID, tapi kita tetap pulang. Titik terakhir. Tidak ada lagi kan? Gak ada orang tua angkat kami. Sana. Yang jelas orang tua kandung itu sudah. Setelah itu memang tidak bisa pulang. Harus berani meninggalkan orang tua. Harus berani meninggalkan segala kepentingan kita. Kalau ikut Yesus, harus berani meninggalkan segala kepentingan kita. Amin. Nggak tahu apa kepentingan Bapak Ibu. Ini kadang-kadang ini para majelis ini, para pengerja gereja ini alasan pekerjaan. Nggak bisa ditinggalkan pekerjaan karena penting pekerjaan daripada tuh. Sekali lagi, saya tidak menyepelekan pekerjaan profesional. No. Tapi yang saya maksudkan di sini, sempatkanlah untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau mengikut Tuhan, ikut Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Sekali ikut Tuhan, ikut Tuhan. Katakan saya mau ikut Engkau Tuhan. Saya mengikuti Engkau Tuhan. Belum, sekali lagi saya mau ikut Engkau Tuhan. Saya mau ikut Engkau Tuhan. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Saya pikir apa yang kami alami ini resiko sudah tertinggi, termasuk tingkat tinggi. Resiko yang kami alami. Kami berada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu di sini. Hanya 1 minggu setelah Bapak Mama meninggal, ada pembaptisan. Istri saya kuat-kuatkan diri. Shalom Bapak Ibu di belakang. Shalom. Dia paksa senyumnya. Paksa senyum. Kalau nggak bisa, kembali ke Gurimoniar. Kembali ke Pedero. Kalau nggak bisa. Kembali ke Unuweo. Tapi kalau kau siap, katakan malam ini, I really, gitu. Saya siap mengikut Tuhan. Amin. Apapun resikonya, Tuhan mempertentangkan ini. Dia mempertentangkan 2 hal ini. Ikut arus dunia atau mengikut aku. Kalau kamu tetap mengikut arus dunia, berkaca, bercermin, dan melakukan apa yang dunia tuntut bagimu, maka jangan coba-coba ikut saya. Karena kamu tidak bisa mengikutku. Kamu harus bisa mengikut dengan segala kesusahan hatimu. Kamu harus bisa meninggalkan semuanya. Kepentingan kalau mengikut aku. Petrus kira-kira meninggalkan gak jalannya? Meninggalkan nggak perahunya? Firman Tuhan mencatat mereka tinggalkan jalan dan perahunya dan mereka mengikut tepuk tangan dong. Haleluya. Mereka meninggalkan. Yakobus, Yohanes, mereka meninggalkan perahunya, jalannya, dan bukan hanya perahu. Lu urus itu perahu, lu urus itu jalan, saya mengikutnya. Dan keputusan mereka ini nanti berakhir dengan sebuah situasi yang menyakitkan dalam hidup mereka sebenarnya. Tetapi sesungguhnya di dalam Tuhan mereka akan mendapat kemuliaan. Mereka disiksa, mereka dikejar-kejar, mereka mendapatkan tekanan dari sana sini di dalam mengikuti Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi rahasia ikut Yesus keputusanku, yaitu melawan arus dunia yang sementara ini. Yang kedua yaitu ikut Yesus tanpa pertimbangan. Sering sekali kita mempertimbangkan, aduh sabar dulu Pak, kalau anak-anak saya di Sabur Timur itu, keluarga-keluarga kita di Sabur Timur rata-rata kalau sudah dekat dan sudah percaya, sudah ikut ibadah, akhirnya di titik-titik terakhir mereka mau dibaptis. Sudah siap dibaptis?
Sabar dulu, baik. Papa kasih izin ke sonde. Mama kasih izin ke sonde. Terlalu banyak pertimbangan kita mengikut ya. Terlalu banyak tahan-tahan halangan kita, hambatan-hambatan yang kita lalui di dalam mengikut Yesus. Padahal yang ditawarkan Tuhan kepada kita adalah sesuatu yang tidak hanya bernilai sementara, tetapi bernilai kekekalan. Amin. Ikut Yesus tanpa pertimbangan. Amin. Ambil keputusan malam hari ini. Siapapun saudara, kalau saudara selama ini dan saya sudah gagal berkali-kali maju ke depan, Yesus, I love you, I belong Jesus, saya mengikut, saya follow Jesus, tapi ikut Engkau Tuhan, saya ikut Engkau Tuhan, apapun yang terjadi setelah itu, besoknya berkelahi dengan istrinya, besoknya berkelahi dengan suaminya, anak-anaknya mencuri, anak-anaknya berlari ke sana sini, anak-anaknya minum mabuk dan sebagainya, kembali lagi ke KR berikutnya. I love Jesus, aku percaya kepadamu Tuhan, dan berikutnya lagi gagal dan gagal. Malam hari ini ambil kesimpulan yang paling tertinggi di dalam hidupmu dan jangan ulangi lagi. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, amin. Bapak Ibu, saya sangat cinta Sabu. Saya nggak tahu Sinta, kakak Sinta nggak tahu saya, tapi saya kakak Sinta, saya cinta Sabu. 8 tahun dong saya di Sabu. Coba nanti setelah ini Bapak Ibu bisa bahasa Sabu dengan saya, silakan. Ayo. Anak-anak yang dari Sabu Timur ketawa, bohong. Lu ya yang bahasa Indonesia, coba bahasa Sabu. Masa saya jauh bahasa Sabu? Setiap hari lu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Lu tawarkan saya bahasa Inggris, oke. Yang anak-anak yang jago-jago bahasa Inggris itu jangan coba-coba nanti bahasa Inggris lainnya. Kasih tahu, saya tidak bisa. Ambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Amin. Berikan hatimu, buka hatimu. Buka hatimu untuk mengikuti Yesus. Kalau kamu selama ini gagal, malam hari ini pastikan bahwa kamu tidak gagal lagi. Amin. Komitmen ini akan menjadi komitmen yang tertinggi di dalam hidupmu. Setelah ini, di dalam membangun gereja kita, di dalam mengembangkan pelayanan kita, di dalam meraih masa depan kita. Mari saya mengajak kita angkat satu lagu pujian, lagu bahasa Sabu. Dia tapedute Yesus. Yang tidak tahu angkat tangan. Sinta lagi. Awas kakak siapa kakak ini ya? Dia nggak cinta ama. Dia nggak cinta Sabu, Papa. Malam hari ini saya berharap kakak Sinta cinta Sabu. Amin. Ya, bisa tinggal sama-sama dengan kita. Kakak Sinta adalah saudara daripada istri saya. Jadi keluarga kami sudah dekat dengan seperti itu. Mari Bapak Ibu dengan kerendahan hati. Dia tahu sambil memikirkan kegagalanmu selama ini dan ambil komitmen bahwa saya mengikuti Tuhan malam hari. Yes, saya mengundang semua berdiri. Saya mengundang semuanya. Dia tapedute Yesus. Dia tapedute Yesus. Yes. Dia tapedute Yesus. Sekali lagi. Dia tapedute
terus mengalun. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tundukkan kepalamu, berdoa di hadapan Tuhan. Kalau selama ini saudara-saudara dan saya telah gagal mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, oleh karena kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan hidup kita, tabiat-tabiat kita yang sudah lama, pengaruh-pengaruh lingkungan di mana kita berada, kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang ada saat ini, yang kita alami saat ini, yang memungkinkan kita berpaling daripada keputusan kita itu mengikut Yesus. Malam hari ini ambil keputusan lagi, karena Tuhan selalu terbuka tangan untukmu dan saya. Hati Yesus terbuka bagimu. Dia menerima pengakuanmu di hadapan Tuhan. Dia menerima hatimu yang remuk. Dia menerima hatimu yang letih. Dia menerima keadaan di mana kamu susah hati untuk mau datang kepadanya. Ambil keputusan. Kalau kamu berani meninggalkannya, kamu harus justru lebih berani untuk mau datang kepada Yesus. Siapapun saudara, saudara-saudara yang mengambil keputusan malam hari ini, angkat tanganmu di tempat. Angkat tangan di tempat supaya didoakan malam hari ini. Supaya didoakan saudara-saudara. Siapapun, tidak terkecuali baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan bahkan orang-orang yang merasa diri hebat sekalipun, tetapi hidupnya tak berkenan kepada Tuhan. Hidupnya selalu berbuat dosa. Hidupnya selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam Tuhan. Keputusan yang sudah diambil selama ini, dia langgar dan dia langgar. Ambil keputusan, karena Tuhan sedang membuka tangan untuk saudara dan saya. Karena Tuhan sedang membuka tangan untuk saudara dan saya. Siapapun, Bapak Ibu yang sudah angkat tangan, agak merapat ke depan sini. Yang tidak angkat tangan tetap di belakang. Yang sebelah sini, mari dekat sini Bapak Ibu, dekat sini. Saya mengundang istri saya untuk berdoa maju ke depan. Mari, ayo, yang sebelah sana mari dekat sini, supaya malam hari ini kita doakan, supaya keputusanmu diteguhkan oleh Tuhan. Daya tapedute Yesus. Yang tidak angkat tangan, nyanyikan pujian ini. Yang dari belakang sini angkat tangan, silakan mendekat di depan sini. Saya minta istri saya untuk berdoa. Yang di belakang jangan tanggung-tanggung. Yang angkat tangan silakan maju ke depan supaya kita doakan. Saya minta Bapak Gembala untuk maju ke depan sini. Kita doakan Bapak Ibu, anak-anak jemaat kita. Mari Bapak, kita doakan. Istri saya mendoakan. Ya tapedute Kami meyakini malam hari ini bukanlah malam secara kebetulan bagi kami.
Firman-Mu berbicara kepada kami bukan secara kebetulan, mengingatkan kami, menegur kami, meneguhkan kami malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami gagal lagi mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Oleh karena berbagai problem dalam kehidupan kami, oleh karena berbagai kebiasaan kami, oleh karena kami sudah biasa nyaman dengan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini, kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, berkati kami semua. Tuhan tolong kami, Tuhan topang kami, Tuhan angkat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Kami mau menjadi orang yang menjadi berkat, menjadi mercusuar, menjadi penerang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah berbicara pada malam hari ini, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih. Dan kami memohon Roh Kudus Tuhan terus berbicara di dalam hati kami, mengingatkan kami yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Biarlah itu keputusan yang terbesar dalam hidup mereka, untuk mengikut Engkau. Mengikut Juru Selamat yang hidup tidak akan pernah rugi. Mengikut Juru Selamat yang hidup tidak pernah akan susah, karena Engkau akan selalu menghibur kami di saat susah. Engkau selalu menghibur kami di saat kami sedih. Engkau selalu menghibur kami di saat kami merasa gundah gulana. Ada Yesus, ada Tuhan selalu di samping kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak, orang tua kami yang sudah mengangkat tangan maupun yang belum siap hati untuk mengikut Engkau. Berkati kami semua, berkati. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengalir dalam hati kami, mengalir dalam rumah tangga kami, mengalir dalam pelayanan kami, mengalir dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi terang dan garam lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan kembali.